Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, pasti dalam keadaan sehat semua. Mungkin untuk kalian di kelas 7 belum kenal dengan saya, sebab selama ini belum pernah tatap muka. Bu Guru di sini memperkenalkan diri, nama saya Lailatul Mubasyarah. Kalian boleh panggil dengan sebutan Bu Laili. Bu Guru di sini mengampu pelajaran prakarya. Mungkin ini merupakan pelajaran baru bagi kalian, sebab di SD belum pernah menerima pelajaran prakarya. Tetapi pelajaran ini tidak jauh beda dengan pelajaran SBK sewaktu kalian di SD. Demikian perkenalan kita kali ini. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan bab 1 tentang kerajinan serat alam. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, pengertian bahan serat serta jenis dan karakteristik bahan serat. Yang kedua, prinsip bahan serat. Yang ketiga, melakukan eksplorasi bahan serat dan observasi bahan serat di wilayah setempat. Maksudnya di sini melakukan eksplorasi bahan serat dan observasi bahan serat di wilayah kalian setempat, itu contohnya banyak kalian lakukan, nanti dilihat di keterangan berikutnya. Pengertian serat alam. Kerajinan bahan alam adalah suatu kerajinan yang dibuat dari bahan dasar yang telah disediakan oleh alam. Adapun contohnya seperti bambu, enceng gondok, getah nyatu, tanah liat, serat alam, dan rotan. Mungkin kalian tahu, semisal contoh bambu. Di lingkungan kalian, di belakang rumah pasti banyak bambu-bambu yang tumbuh. Kemudian enceng gondok. Enceng gondok itu tanaman yang terapung, biasa kalian lihat di sungai. Kita lanjutkan selanjutnya. Jenis dan karakteristik bahan serat. Yang pertama ada serat tumbuhan, di mana serat tumbuhan berasal dari tumbuhan, dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan, dapat digolongkan menjadi 4, yakni serat dari biji, contohnya dari pohon kapas dan kapuk yang bisa dipakai untuk bantal, pakai kasur. Contoh selanjutnya, serat dari batang pohon anggrek, pohon melinjo, pohon mahkota dewa, beringin, dan lain sebagainya. Itu bisa difungsikan, kayak pohon mahkota dewa itu buahnya bisa dipakai obat-obatan, pohon beringin bisa pakai hiasan di rumah, pohon-pohon dikeringkan itu pakai hiasan dinding. Banyak sekali contohnya. Yang ketiga ada serat dari daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka. Yang di sini daun nanas bisa dipakai serat, pakai baju. Caranya dipipih dulu daunnya, dikeringkan. Kayak pandan berduri itu bisa dipakai untuk tikar. Kalian bisa melihat di YouTube nanti bagaimana kreasi dari daun-daunan itu. Nanti kita pertemuan selanjutnya bisa kita laksanakan pembuatan dari bahan serat alam. Yang terakhir ada serat berasal dari buah, di mana di sini buah itu dicontohkan buah kelapa, yakni yang dipakai biasanya untuk hasil karya itu dari sabut kelapanya, dipakai untuk zaman dulu bahasanya keset. Tahu nggak kalian anak-anak? Dari sabut kelapa, atau dipakai untuk gantungan kunci. Banyak contoh-contoh yang terbuat dari dari sabut kelapa. Demikian pembelajaran untuk bab 1. Semoga apa yang dijelaskan Bu Laili tadi bisa bermanfaat
bisa menambah ilmu kalian. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Dibaca, dicermati supaya hafal, dan kalau nanti ada pertemuan selanjutnya kalian paham dengan yang setelah yang sudah dibahas ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, serat dari hewan, di mana serat dari hewan ini teksturnya yang lembut dan halus, bisa dikategorikan atau digolongkan jenis bulu, di mana bulu yang banyak diolah sebagian bahan baku serat produk tekstil, contohnya bulu merak, bulu burung yang bisa dibuat tekstil pakai baju. Banyak desainer-desainer kondang yang membuat baju dari bahan-bahan atau bulu-bulu hewan. Yang kedua, ada serat dari stapel, merupakan serat berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Di sini wool ini dipakai untuk baju dan harganya luar biasa mahalnya. Yang terakhir, ada serat dari filamen. Serat ini merupakan bentuk jaringan, contohnya serat yang berasal dari larva ulat, dari kepompong larva ulat sutra, digunakan dibentuk kepompong kayak gulungan gitu, kemudian nanti diberi serat lalu dipintalkan itu maksudnya bagaimana? Dimasukkan ke perusahaan tekstil dengan tujuan dipakai menjadi benang, dan benang itu dirajut menjadi kain. Lah, kalau sudah menjadi kain, nanti itu ya harganya fantastis, sangat fantastis maksudnya itu sangat mahal sekali. Nanti kalian bisa melihat contoh-contoh dari YouTube, nanti dibantu sama Bu Laili.